Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, kita sudah bisa bertemu kembali lewat channel kita ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sifat rendah hati. Dalam istilah tasawuf disebut dengan sifat tawadu. Perlu kita pahami juga, rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri adalah orang yang merasa diri kecewa, sehingga pribadinya menjadi pesimis atau tidak lagi percaya diri. Sedangkan rendah hati adalah sikap yang paling mulia yang harus dimiliki oleh seseorang, sehingga pribadi orang itu menjadi lemah lembut dan disenangi oleh semua orang. Yang menjadi masalah, kenapa kebanyakan manusia sulit sekali untuk menjadi pribadi yang rendah hati? Karena dalam diri manusia itu ada nafsu basyariahnya yang terpendam. Dalam istilah psikologi disebut juga dengan ego. Ego inilah sebagai penghalang utama yang membuat pribadi seorang sulit sekali untuk bersikap rendah hati. Tapi ketika seseorang sudah mampu merobohkan egonya, barulah ia itu bisa bersikap rendah hati. Itu baru dikatakan pribadi yang berakhlakul karimah. Ketinggian egolah yang membuat seseorang itu menjadi sombong, angkuh, merasa diri selalu benar, suka meremehkan orang lain. Inilah penyakit yang paling berbahaya di dalam diri manusia. Hampir rata-rata manusia mengidap penyakit ini. Bentuknya saja mungkin yang berbeda. Disinilah kita perlu membenahi diri dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal akan membuat perilaku kita menjadi baik, sehingga ego kita bisa terdidik untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain. Apalah arti ilmu kita dan amal kita bila ego kita tidak pernah berubah atau masih tinggi? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang pada hambanya yang selalu bersikap rendah hati. Itu termasuk salah satu sifat terpuji yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perilakunya yang paling mulia. Dengan bersikap rendah hati, beliau tidak hanya disegani oleh kawan, tapi juga sangat disegani oleh lawan. Kalau kita baca dalam sejarah, Rasulullah SAW tidak pernah merasa diri tinggi. Padahal beliau itu adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perilaku hari-harinya tetap lemah lembut dan sederhana. Tentu saja sangat berbeda dengan kita sekarang. Kita ini terkadang belum ada apa-apanya, ada lebih sedikit, sudah menjadi sombong, merasa diri tinggi, dan lain-lain. Oke, untuk lebih mudah kita pahami ilmu rendah hati, belajarlah ilmu rendah hati itu pada seorang pilot. Seorang pilot, walaupun bisa terbang tinggi ke awan, tidak pernah merasa diri tinggi. Ia tetap merendah turun ke bumi dan bergaul dengan orang lain. Itulah makna tersirat yang bisa kita petik dari filosofi seorang pilot. Sehebat apapun kita,
setinggi apapun martabat kita, semua kita berasal dari bawah. Suatu saat nanti, jasad kita pun akan dibungkus dengan kain kafan dan diletakkan ke bawah, yaitu ke bawah tanah. Karena itu, pahamilah makna ini dengan baik dan mendalam. Siapa tahu, dengan sering memahami seperti ini, mungkin hati kita yang tinggi ini sedikit demi sedikit akan bisa terobati. Pribadi kita pun akan disenangi oleh semua orang, tidak hanya manusia, tetapi juga binatang. Itulah pribadi yang rendah hati, pribadi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga pesan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.